Indonesia adalah negeri yang unik, sebuah negara dengan keberagaman budaya, etnis, bahasa, dan kepercayaan. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang sering menjadi benang merah dalam kehidupan masyarakatnya, yaitu agama. Agama di Indonesia bukan sekedar urusan pribadi. Ia hadir di ruang publik, mewarnai kebijakan, mengisi media, bahkan memengaruhi gaya hidup. Di satu sisi, ini adalah kekuatan besar. Agama bisa menjadi fondasi moral bangsa, berkat sosial, dan sumber inspirasi. Tapi, di sisi lain, justru kekuatan ini seringkali dimanfaatkan, bahkan diperjualbelikan. Fenomena inilah yang banyak orang sebut sebagai jualan agama. Dan di tengah hiruk-pikuk masyarakat Indonesia yang semakin modern, sebuah fenomena sosial menarik perhatian dan memicu perdebatan yang hangat, yakni perjualan agama. Praktik ini yang kini semakin mudah kita jumpai, seolah menjadi dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia dipandang sebagai sebuah inovasi ekonomi yang cerdik, mampu merespon dahaga spiritual masyarakat yang tentu mencari makna dan ketenangan di tengah laju kehidupan. Namun, di sisi-sisi lain muncul kekhawatiran mendalam akan terkikisnya nilai-nilai luhur agama, bahkan potensi eksploitasi keyakinan yang rentan. Isu-isu sosial yang bersinggungan langsung dengan ranah agama dan norma memang selalu berhasil memicu gelombang pro dan kontra yang kuat, menggetarkan sendi-sendi opini publik. Lebih mencengangkannya lagi, terlepas dari segala perdebatan yang mengitarinya, praktek jualan agama ini justru menunjukkan daya tarik yang luar biasa. Fenomena ini muncul karena dalam praktiknya, ajaran agama tidak lagi diposisikan sebagai pedoman hidup, melainkan sebagai alat untuk mendapatkan sesuatu, keuntungan ekonomi, popularitas, hingga kekuasaan. Dan mari kita telusuri fenomena ini lebih dalam lagi. Indonesia adalah rumah bagi ratusan juta umat beragama, mayoritas Muslim, tetapi ada juga umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama sudah menjadi identitas yang begitu melekat, bahkan sejak lahir. Tidak heran jika agama menjadi sesuatu yang mudah dijual, karena apapun yang bernuansa religius hampir pasti punya pasar. Produk makanan dengan label halal, pakaian syar'i, kosmetik halal, hingga jasa keuangan syariah. Masyarakat merasa lebih tenang kalau ada sentuhan agama di dalamnya. Tapi, disinilah masalahnya dimulai. Ketika kepercayaan masyarakat ini dilihat sebagai peluang bisnis, agama pun mulai bergeser fungsinya dari pedoman hidup menjadi komoditas. Coba kita lihat ke televisi, YouTube, atau TikTok. Dakwah tidak lagi sekedar ceramah di masjid atau pengajian kampung. Sekarang, dakwah adalah industri besar. Ada ustadz selebritas dengan bayaran tinggi. Ada ceramah eksklusif yang tiketnya dijual.
Ada pula konten dakwah yang diproduksi dengan sengaja agar viral, lengkap dengan sponsor, iklan, dan merchandise. Pertanyaannya, apakah salah? Tidak sepenuhnya. Para pendakwah juga manusia. Mereka butuh hidup. Namun, yang jadi masalah adalah ketika substansi dakwah kalah dengan kemasan. Ketika pesan agama dipotong, dipelintir, bahkan diprovokasi demi views, like, dan donasi. Alih-alih mendamaikan, dakwah semacam ini justru memecah belah. Fenomena jualan agama juga terlihat jelas di dunia bisnis. Label syariah, islami, atau halal sering dipakai sebagai strategi marketing dari makanan, skincare, properti, hingga investasi. Sebagian memang benar-benar mengedepankan prinsip agama, tetapi tidak sedikit yang sekedar memakai label agama untuk menarik konsumen. Dan masyarakat percaya begitu saja, tanpa mengecek substansinya. Akibatnya, muncul berbagai kasus penipuan berkedok investasi syariah, arisan sunnah, hingga koperasi islami. Semua menjanjikan berkah, padahal ujung-ujungnya merugikan. Yang lebih berbahaya adalah ketika agama dipakai sebagai alat politik. Kita pernah menyaksikan bagaimana isu agama dimainkan untuk meraih suara. Ayat suci dijadikan slogan kampanye. Identitas keagamaan dipakai untuk menyerang lawan. Bahkan, masyarakat diadu domba dengan label kafir, sesat, atau tidak seiman. Politik identitas berbasis agama ini memang efektif dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, ia meninggalkan luka sosial. Masyarakat terbelah, saling curiga, dan mudah terprovokasi. Agama yang sejatinya datang untuk menyatukan, justru dipakai untuk memecah belah. Lalu, apa akibat dari semua fenomena ini? Akibatnya, agama kehilangan kesakralan. Ia tidak lagi dipandang sebagai jalan spiritual, melainkan sebagai alat kepentingan duniawi. Kemudian, masyarakat menjadi bingung. Mana dakwah yang tulus, mana yang sekedar bisnis, mana pemimpin yang benar-benar amanah, mana yang hanya memainkan simbol agama. Setelah itu, timbul kekecewaan pada masyarakat. Sebagian orang mulai sinis. Mereka melihat agama bukan lagi sebagai inspirasi, melainkan sebagai alat manipulasi. Kemudian ada perpecahan sosial. Jualan agama di politik dan media memicu polarisasi. Sesama saudara bisa bermusuhan hanya karena perbedaan tafsir atau pilihan. Kenapa ini bisa terjadi? Fenomena jualan agama tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor penyebabnya. Dan yang pertama adalah ekonomi. Agama adalah pasar besar. Dengan mayoritas masyarakat religius, produk berlabel agama pasti laku. Kemudian ada budaya populer. Masyarakat lebih mudah percaya pada simbol religius ketimbang isi. Penampilan luar sering dianggap cukup. Kemudian dari media digital, platform seperti YouTube atau TikTok memberi ruang bagi siapa aja untuk menjadi pendakwah. Algoritma lebih suka konten provokatif daripada konten mendamaikan. Kemudian ada dari politik pragmatis.
Agama adalah alat paling efektif untuk menggerakkan massa, maka ia jadi senjata favorit politisi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jadilah masyarakat yang kritis. Jangan langsung percaya hanya karena ada label agama. Periksa substansi, bukan hanya kemasan. Dan yang kedua, dukung dakwah yang tulus. Hargai pendakwa yang konsisten menyampaikan pesan moral tanpa terjebak sensasi. Kemudian yang ketiga, jangan terprovokasi politik identitas. Ingat, perbedaan pilihan bukan alasan untuk bermusuhan. Kemudian, kembalikan agama pada esensinya. Agama bukan soal branding, bukan soal dagangan. Agama adalah soal akhlak, ketulusan, dan cinta kasih. Pada akhirnya, agama tidak untuk dijual. Agama adalah jalan hidup, bukan komoditas. Ia hadir bukan untuk memperkaya segelintir orang, bukan untuk melahirkan polarisasi, dan bukan untuk dijadiin panggung sensasi. Agama hadir untuk menuntun manusia menuju kebaikan, mengejarkan kejujuran, menumbuhkan kasih sayang, dan mempererat persaudaraan. Maka dari itu, mari kita berhati-hati. Jangan mudah tertipu oleh kemasan agama yang penuh kepentingan. Jangan biarkan kesucian agama ternodai oleh mereka yang memperdagangkannya. Karena agama sejati tidak butuh dijual. Agama sejati hidup di hati, tumbuh dan sikap, dan nyata dalam perbuatan.